Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, siang, dan malam anak-anakku semua. Ketemu lagi nih sama saya, Bu Yunia. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di masa pandemi ini, semoga kita selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Anak-anakku, kalian harus bisa menjaga kesehatan diri sendiri, orang-orang yang kita sayang, dan orang-orang di sekitar kita. Karena virus ini bisa menyebar kepada siapapun. Selalu diingat ya untuk melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar rumah. Kalian di rumah aja ya. Kalau ada yang sedang sakit atau anggota keluarganya ada yang sedang sakit, semoga segera sembuh ya. Amin. Dan tetap semangat belajarnya walaupun secara online. Kita mulai materinya ya. Materi yang mau kita bahas kali ini adalah tentang pemanasan global. Bisa dilihat di gambar. Ada yang sedang menebang pohon, ada yang sedang menggunakan pupuk, membakar jerami, membersihkan kotoran hewan ternak. Ini adalah kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan di rumah. Ternyata kegiatan ini selain dampak positif, juga punya dampak negatif terhadap bumi kita. Salah satu dampak negatifnya adalah pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Ayo kita bahas ya. Sebelum masuk ke pemanasan global, ada yang namanya efek rumah kaca. Apa sih itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas rumah kaca seperti CO2 atau karbon dioksida, metana, siklus air, dan gas-gas lainnya. CO2, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer mampu menangkap dan menyerap cahaya yang memancar ke bumi. Cahaya apa? Cahaya matahari. Radiasi yang sebagian terserap akan direfleksikan kembali oleh bumi. Jadi cahaya matahari yang masuk ke dalam bumi dipantulkan lagi oleh bumi keluar. Proses efek rumah kaca. Ketika radiasi matahari mengenai permukaan bumi, bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi dipancarkan kembali ke atmosfer, namun terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini menahan beberapa panas yang terperangkap dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Maksudnya gimana? Jadi, sinar matahari terpancar masuk ke dalam bumi. Seharusnya sinar matahari ini dikembalikan lagi oleh bumi ke matahari. Tapi karena ada polutan-polutan udara atau penyebab-penyebab polusi udara, sinar matahari ini nggak bisa kembali ke matahari. Jadi sinar mataharinya terperangkap di dalam bumi. Karena nggak bisa keluar, panasnya ini lama-lama bertambah setiap harinya, sehingga suhu di bumi ini semakin meningkat. Semakin hari, suhu bumi akan semakin terasa lebih panas dari hari-hari sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan efek rumah kaca. Nih, bisa dilihat dari sini. Gambarnya, sinar matahari masuk ke dalam bumi. Seharusnya oleh bumi bisa dipantulkan kembali ke matahari. Tapi karena ada polutan-polutan yang menyebabkan polusi udara seperti tadi gas
CO2, gas metana, siklus air, dan lain sebagainya menyebabkan sinar mataharinya yang seharusnya pulang ke matahari jadi terperangkap di dalam bumi. Karena terperangkap, dia menyebabkan suhu di bumi itu meningkat. Para ilmuwan mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan, bumi jauh lebih dingin jika tidak ada atmosfer. Adanya gas rumah kaca lah sehingga bumi layak dihuni. Tanpa adanya gas rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius. Sebenarnya efek rumah kaca ini bagus, membuat bumi menjadi hangat. Karena kalau tidak ada atmosfer, bumi ini terasa dingin. Kita manusia belum tentu bisa hidup berdampingan dengan suhu yang sangat dingin. Efek rumah kaca ini sebenarnya bagus untuk menghangatkan bumi. Cuma kalau misalnya secara terus-menerus sinar mataharinya terperangkap, semakin banyak sinar matahari yang terperangkap di bumi, lama-lama suhunya akan meningkat terus, akan menyebabkan panas yang berlebihan yang akan dirasakan oleh manusia-manusia yang ada di bumi. Efek rumah kaca ini yang akan mengakibatkan pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Jadi suhu yang panas di bumi ini merata tuh di daratan maupun di lautan secara bertahap. Nah, iklim yang di bumi ini juga nanti akan berubah. Musim panas akan terasa lebih lama, musim dingin juga waktunya jadi lebih lama. Cuaca akan terasa lebih ekstrim. Penggunaan bahan bakar fosil, penebangan, dan pembakaran hutan untuk pengalihfungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman dan industri menyumbangkan CO2 atau karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah banyak. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca seperti CO2 mempengaruhi kadar panas di bumi. 100 tahun lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Ilmuwan mempelajari gas-gas rumah kaca, menghangatkan bumi, dan pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi terhadap pemanasan suhu bumi. Pemanasan global ini telah dimulai dan akan meningkat cepat di abad ini. Penyebab pemanasan global yang pertama ada emisi CO2 atau emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi kayak Pertamax, Pertalite. Bahan bakar untuk kendaraan itu bisa menyebabkan pemanasan global karena mengeluarkan karbon dioksida. Emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Deforestation, penebangan liar yang disertai pembakaran lahan hutan. Nah, ini orang-orang yang mau menjadikan hutan sebagai tempat tinggal maupun pabrik-pabrik, yang mereka lakukan adalah menebang pohon secara ilegal. Padahal pohon itu bisa menghasilkan oksigen dan melindungi manusia dari panasnya matahari. Kalau ditebang semua, lama-lama kita tidak punya pelindung terhadap sinar matahari yang semakin hari semakin panas. Penggunaan chlorofluorocarbons, susah ya nyebutnya, atau yang disingkat dengan CFCs dalam refrigerator atau pendingin atau yang ada di rumah kamu. Itu contohnya ada AC dan juga ada kulkas. Dua alat elektronik itu mengeluarkan yang namanya gas CFCs yang bisa menyebabkan pemanasan global dan meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Pupuk alami kan banyak yang ada dari kotoran hewan, daun-daun yang rontok dari pohonnya itu bisa menjadi pupuk.
Cuma sekarang ini banyak orang yang memakai pupuk kimia supaya tumbuhannya cepat dipanen. Nah, ini tadi prosesnya ya, cahaya matahari masuk ke dalam bumi seharusnya bisa dikeluarkan lagi, dikembalikan lagi ke matahari karena banyak gas-gas seperti karbon dioksida, CFC dan lain-lainnya, jadi sinar mataharinya nggak bisa keluar terperangkap di bumi, jadi buminya makin panas. Dampak pemanasan global, temperatur bumi semakin tinggi, lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah berbeda. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya menjadi kering. Mencairnya glasier yang menyebabkan volume air laut meningkat. Hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Kalau terumbu karang pada hilang, berarti rumah-rumah hewan laut juga akan hilang. Jadi ikan-ikan itu udah nggak punya rumah. Mereka kalau nggak punya rumah, lama-lama ikannya juga akan punah. Kepunahan spesies makin meluas. Peningkatan suhu menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies karena hewan-hewan yang punah tersebut tidak bisa hidup berdampingan dengan suhu yang panas. Kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru terdapat 90% kegagalan panen karena iklim atau cuacanya terlalu ekstrim. Penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah suatu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV. Usaha menanggulangi pemanasan global. 1. Menggunakan energi terbarukan. Mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Mengurangi deforestation. Apa tadi deforestation? Betul, penebangan liar. Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung chlorofluorocarbons atau CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Itu saja materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang ada yang ditanyakan, silakan hubungi Ibu lewat WhatsApp ya. Tugasnya adalah tuliskan 10 kegiatan di rumahmu yang tanpa kamu sadari menjadi penyebab pemanasan global untuk bumi ini. Silakan dikerjakan dan kamu kirimkan ke GCR ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.